Setiap tanggal 17 Agustus, kita rayakan kemerdekaan. Bendera dikibarin, upacara, lomba makan kerupuk. Kita kenang perjuangan tahun 1945. Tapi coba saya tanya satu hal yang jarang banget kita pikirkan. Bayangin kamu di usia 75 tahun nanti. Pertanyaannya bukan berapa lama kamu hidup, tapi ini, apakah kamu masih bisa bangun dari kursi sendiri, jalan ke kamar mandi tanpa dipapah, makan, mandi, kemana-mana sendiri, atau kamu bergantung penuh sama anak, cucu, atau perawat cuma buat berdiri? Nah, disitulah letak kemerdekaan yang paling personal. Bukan cuma merdeka sebagai bangsa, tapi merdeka atas tubuhmu sendiri, sampai tua. Kebebasan untuk nggak nyusahin siapa-siapa. Dan ini bagian yang sering bikin kaget. Kemerdekaan itu nggak ditentukan pas kamu umur 70. Dia ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Di usia berapapun kamu nonton video ini. Tahun ini, kita rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi hari ini, saya mau ngasih kamu 3 kemerdekaan yang harus tubuhmu rebut mulai dari sekarang. Semuanya didukung sains, dan ketiganya paling sering diabaikan orang. Sampai akhirnya terlambat. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali. Saya Dr. Indra Gunawan. Yuk kita mulai. Mau tahu satu tes 5 detik yang bisa kasih bocoran soal berapa panjang usia sehatmu? Coba cek kekuatan genggaman tanganmu. Serius, riset besar dari puluhan negara mengaitkan kekuatan genggaman tangan dengan resiko kematian. Makin lemah genggamanmu, makin tinggi resikonya. Kok bisa tangan doang jadi penanda? Gini, kekuatan genggaman itu ibarat ngicipin kuah. 1 sendok kecil, tapi udah mewakili rasa seluruh panci. Genggaman yang lemah itu sinyal bahwa panci otot di seluruh tubuhmu mulai menyusut. Dan otot itu adalah deposito hari tuamu. Kamu nabung kekuatan sekarang, kamu tarik jadi kemandirian nanti. Masalahnya, mulai umur 30-an, kita perlahan kehilangan massa otot tiap tahunnya. Dan makin cepat kalau kita jarang gerak. Kalau depositonya nggak pernah diisi, saldonya bisa habis persis pas kamu paling butuh. Kabar baiknya, ini bisa dibalik dari usia berapapun. Tapi caranya bukan yang kamu kira. Nah, buat kamu yang penasaran kenapa justru otot yang jadi penentu kemandirian, dan kenapa tubuh kita seolah sengaja membuang otot pas kita tua, stay dulu. Ini bagian yang paling sering dilewatin orang, padahal disinilah kuncinya. Nama medisnya sarkopenia, hilangnya massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Dan penyebabnya ada 2. Yang pertama, sinyal bangun otot di tubuh makin tumpul seiring usia. Bayangin kayak wifi yang sinyalnya makin lemah. Pesen, ayo bangun otot, dari protein yang kamu makan jadi makin susah nyampe ke selnya. Yang kedua, saraf yang tugasnya menyalakan serat otot satu persatu mulai pensiun seiring usia. Serat yang udah nggak dapat perintah lama-lama bakal layu. Tapi ini yang paling penting buat kamu tahu. Otot itu bukan cuma buat angkat barang. Otot itu semacam apotek berjalan di tubuhmu. Pas kamu gerakin, dia melepas molekul-molekul yang bantu mengatur gula darah, meredam peradangan, bahkan menyehatkan otak. Jadi, genggaman yang kuat itu penanda bahwa seluruh apotek ini masih buka dan produktif. Dan inilah yang bikin saya optimis. Penelitian pada orang lanjut usia, bahkan yang umurnya udah 80-an dan 90-an, menunjukkan otot mereka masih bisa tumbuh lebih kuat lewat latihan beban yang terukur. Ototmu itu nggak kenal kata terlambat. Kuncinya, latihan menahan beban. Bukan cuma jalan santai. Angkat sesuatu, dorong, tarik, 2-3 kali seminggu. Tapi, tolong ya, kalau kamu punya kondisi jantung, tekanan darah tinggi, atau cedera, ngobrol dulu sama dokter atau fisioterapis sebelum mulai program baru. Oke, itu tadi soal otot yang bikin kamu tetap tegak berdiri. Sekarang ada satu hal lagi yang nggak kalah penting. Dan ini justru mesin yang bikin kamu kuat menjalani hari. Yang satu ini paling sering dianggap sepele. Kalau ada satu angka yang paling ampuh memprediksi umur panjangmu, itu bukan berat badan,
bukan kolesterol. Namanya VO2 max. VO2 max itu ukuran seberapa efisien tubuhmu mengantar dan memakai oksigen pas kamu beraktivitas berat. Anggap aja ini kayak cc mesin motormu. Motor bebek 100 cc, pas nanjak, tanjakan curam, langsung ngos-ngosan mesinnya menjerit. Motor 250 cc, tanjakan yang sama, dilibas santai. Tubuhmu persis begitu. VO2 max tinggi berarti mesin besar. Naik tangga, gendong cucu, kejar bus yang mau berangkat, semua terasa ringan. VO2 max rendah berarti mesin kecil yang ngap-ngapan cuma buat aktivitas ringan. Dan riset menunjukkan, makin tinggi kebugaran ini, makin rendah risiko kematianmu. Menariknya, manfaatnya seolah nggak ada batas atasnya. Makin bugar, makin baik, terus naik. Terus gimana cara membesarkan mesin ini tanpa harus jadi atlet? Ada 2 kunci dan salah satunya super santai. Nah, kalau kamu mau ngerti kenapa satu angka ini bisa ngalahin banyak tes kesehatan lain di lab, dan gimana cara ningkatinnya lewat latihan yang bahkan bisa kamu lakukan sambil ngobrol, ini dia bagian dalamnya. Kenapa VO2 max sekuat itu prediksinya? Karena satu angka ini merangkum banyak sistem tubuh sekaligus. Jantung yang memompa, paru yang menangkap oksigen, darah yang mengangkutnya. Sampai pabrik energi di dalam selmu, namanya mitokondria, yang membakarnya jadi tenaga. Kalau ada satu bagian aja yang lemah, VO2 max-nya ikut turun. Jadi ini semacam rapor gabungan seluruh sistem tenagamu, nggak bisa dibohongin. Terus, gimana cara naikinnya? 2 kunci. Kunci pertama, yang santai, latihan intensitas ringan sampai sedang, di mana kamu masih bisa ngobrol sambil melakukannya, tapi udah agak ngos-ngosan. Jalan cepat, sepeda santai, naik turun tangga pelan. Enaknya, karena santai, kamu bisa lakuin lama dan sering tanpa bikin encok. Dan justru, volume latihan inilah yang bikin pabrik energi di selmu makin banyak dan efisien. Kunci kedua, yang intens. Sesekali, dorong napasmu sampai ngos-ngos beneran, sebentar, terus istirahat, terus ulangin lagi. Misalnya, jalan atau lari cepat 1 menit, santai 2 menit, ulangi beberapa kali. Ini yang paling ampuh ngedongkrak langit-langit VO2 max-mu dalam waktu singkat. Jadi, dua-duanya sama-sama ngelatih jantung dan mitokondria, cuma lewat jalur yang beda. Yang satu lewat volume, yang satu lewat intensitas. Gampangnya begini, yang santai itu memperlebar fondasi rumahmu, yang intens itu meninggikan atapnya. Kamu butuh dua-duanya. Dan sekali lagi, kalau kamu jarang olahraga, punya riwayat jantung, atau udah di usia lanjut, mulai pelan dan sebaiknya cek dulu ke dokter. Kita mau bangun mesin, bukan bikin mesinnya jebol. Oke, kita udah punya otot yang kuat dan mesin yang bertenaga. Kelihatannya udah lengkap buat mandiri kan? Tapi ada satu kemerdekaan terakhir yang justru paling sering dilupakan. Dan yang ini nggak ada hubungannya sama gym. Ini mungkin bakal ngagetin kamu. Kesepian kronis itu dikaitkan sama resiko kematian yang kira-kira sebanding dengan merokok belasan batang sehari. Iya, kamu nggak salah dengar. Riset besar menunjukkan orang dengan koneksi sosial yang kuat punya peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, isolasi sosial yang berkepanjangan dikaitkan dengan risiko kesehatan yang nggak main-main. Nah, disinilah kita orang Indonesia sebenarnya punya senjata rahasia, gotong royong. Ingat sapu lidi? Satu lidi doang dipatahin gampang banget. Krik, putus. Tapi 100 lidi dikat jadi satu, nggak bakal bisa kamu patahin dengan mudah. Malah bisa nyapu bersih satu halaman. Manusia sama persis. Sendirian, kita rapuh. Terhubung sama orang yang peduli, keluarga, teman, tetangga, jemaah, kita jadi tangguh. Jadi, kemerdekaan sejati itu bukan berarti hidup sendirian tanpa butuh siapa-siapa. Justru kebalikannya. Terus, kenapa sih kesepian bisa seberacun itu buat tubuh? Jawabannya ada di dalam selmu. Nah, buat kamu yang mikir, masa iya perasaan doang bisa ngaruh ke fisik? Ini penjelasan biologisnya. Dan ini bakal ngubah cara kamu lihat waktu bareng orang-orang terdekatmu.
Gini cara kerjanya di level tubuh. Waktu kamu merasa kesepian atau terisolasi dalam waktu lama, otak membacanya sebagai ancaman. Tubuh pun menyalakan mode siaga terus-menerus. Di dunia medis kita sebut chronic stress response. Bayangin alarm rumah yang bunyinya nggak berhenti-berhenti. Siang dan malam. Awalnya bikin waspada. Itu bagus. Tapi kalau nyala terus bertahun-tahun, sistem alarmnya sendiri yang bakal rusak. Dan seisi rumah ikut capek. Di tubuhmu, alarm yang nyala terus ini memicu peradangan tingkat rendah yang kronis. Dan peradangan kronis inilah salah satu bahan utama penuaan dan banyak penyakit lain. Jadi, kesepian itu bukan cuma soal perasaan. Dia meninggalkan jejak nyata di sel-selmu. Ini juga nyambung sama sesuatu yang sering dibahas soal umur panjang. Ada konsep populer namanya Blue Zones. Beberapa daerah yang katanya banyak warganya hidup panjang dan sehat. Contoh yang sering disebut Okinawa di Jepang, di mana orang punya kelompok kecil sahabat seumur hidup, namanya Moai, yang saling jaga sampai tua. Nah, datanya sendiri belakangan ini lagi diperdebatkan para ahli demografi. Jadi, rahasianya nggak perlu kita telan mentah-mentah. Tapi satu hal yang memang didukung riset kuat dan konsisten. Ikatan sosial yang erat itu beneran ngaruh ke kesehatan dan umur kita. Dan kebiasaan saling jaga kayak Moai itu contoh nyata yang bisa kita tiru. Jadi, ngobrol sama tetangga, nengokin orang tua, kumpul sama teman lama, itu bukan sekedar hiburan. Itu investasi kesehatan. Gotong royong yang diwariskan nenek moyang kita ternyata resep longevity yang mahal harganya. Longevity tip minggu ini, ajak satu orang yang kamu sayang untuk jalan cepat bareng sampai agak ngos-ngosan selama 20 menit. Sekali dayung, otot, jantung, dan koneksi sosialmu terlatih semua. Sobat sehat, semua yang saya bahas hari ini soal otot, kebugaran, sampai koneksi sosial itu bukan sekedar pendapat pribadi saya. Semuanya datang dari jurnal-jurnal ilmiah yang saya bedah satu per satu. Nah, buat kamu yang pengen ikut nentuin topik apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, kamu bisa gabung dengan klik tombol join atau gabung persis di bawah video ini. Dukungan kamu yang bikin channel ini bisa tetap independen dan juga objektif tanpa titipan sponsor dari luar. Tapi tenang, ini sepenuhnya opsional. Semua video edukasi di sini akan selalu gratis buat kamu. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal arti kemerdekaan, bantu saya sebarkan ya. Like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, di usia 75 nanti, kemerdekaan mana yang paling mau kamu jaga? Selamat Hari Kemerdekaan, merdeka tubuhnya, merdeka hidupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.